Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ada yang dihadir pada hari ini? Ada. Siapa? Iya. Kita tanya siapa? Oke. Baik semuanya, silakan berdiri. Berhitung nanti dari 1 sampai ke belakang. Ini berlanjut. Tapi berhitungnya nanti setiap kelipatan 4 bilang boom. Saya 1, 2, 3 boom. Jadi 5, 6, 7 boom. Paham? Baik. Sekarang mulai dari kanan atas, dari kiri. Silakan. 9, 10, 11, boom. 12, 13. Sini ada baju boom. 17 kan? Oh iya. Oke. Lanjut. Dua. Baik, sekarang kita mulai dari belakang, yaitu kelipatan 7. Kelipatan 7, mulai dari belakang. Silakan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. Salah. Salah. Fokus. Baik. Kita mulai dari depan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, boom. baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk partisipasi dan kerjasamanya. Silakan boleh duduk kembali. Baik, ada yang tahu apa pembelajaran kita pada hari ini? Wali Songo. Jadi pembelajaran kita pada hari ini apa? Wali Songo. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang Wali Songo. Baik semuanya, apakah anda semua tahu apa Wali Songo? Apa yang anda ketahui tentang Wali Songo? 9 wali. Lalu apa lagi? Yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Ada lagi? Ya, jadi apa yang anda katakan itu semuanya benar. Jadi Wali Songo ini adalah 9 wali yang dekat dengan Allah. Baik. Nah, bisa kita lihat di sini. Wali Songo adalah merupakan kelompok penyebaran agama Islam. Wali Songo berperan dalam penyebaran Islam pada abad ke-15 hingga 17 Masehi. Mereka dikenal sebagai para ulama dan pemimpin yang bijaksana dengan cara dakwah yang unik dan efektif. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah dan latar belakang Wali Songo. Yang pertama, pada masa awal yaitu Islam masuk ke Jawa pada abad ke-13 melalui para pedagang dan ulama dari berbagai daerah. Yang kedua, peran Wali Songo yaitu Wali Songo muncul sebagai pemimpin dan pendakwah Islam di Jawa pada abad ke-15, menyebarkan agama Islam dengan cara yang unik dan efektif. Yang ketiga, kerajaan Islam berkembang di Jawa dan melahirkan berbagai
kerajaan Islam seperti Demak, Cirebon, dan Mataram. Selanjutnya, Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Yang pertama ada terdiri dari Sunan Ampel. Beliau merupakan pencetus awal dan merupakan pencetus awal dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Yang kedua, Sunan Giri, yaitu pembangun kerajaan Islam di Giri, Keraton Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Bonang, terkenal dengan syair dan lagu-lagunya yang islami dan mudah dipahami. Yang keempat, Sunan Derajat, yaitu tokoh penting di wilayah Gresik, Jawa Timur. Yang kelima, Sunan Kudus, yaitu mempengaruhi masyarakat Jawa melalui budaya lokal. Yang keenam, Sunan Muria, berperan penting dalam penyebaran Islam di daerah Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai wali yang memanfaatkan kesenian dalam dakwah. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati, yaitu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Cirebon. Yang terakhir yaitu Sunan Banten, pendiri kerajaan Islam di Jawa Barat. Selanjutnya, tokoh-tokoh Wali Songo dan kontribusinya. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui tadi, yaitu Sunan Ampel sebagai pencetus awal penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua, Sunan Giri, yaitu membangun kerajaan Islam di Giri, Keraton Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Bonang, yaitu terkenal dengan syair dan lagu-lagu yang islami. Selanjutnya itu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama itu dakwah ramah. Wali Songo menggunakan pendekatannya ramah dan toleransi dalam penyebaran Islam. Jadi pada saat itu tidak ada paksaan maupun kekerasan dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, sinkretisme. Ada yang masih ingat apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah penggabungan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Yang ketiga, kesenian dan budaya. Yaitu Wali Songo juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk menyebarkan agama Islam. Seperti contohnya wayang, sastra, dan arsitektur. Yang keempat, pendidikan. Yaitu dalam bidang pendidikan, Wali Songo mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, ajaran dan metode dakwah Wali Songo. Yang pertama, tauhid, yaitu tentang ajaran tentang keesaan Tuhan. Yang kedua, sholat, yaitu kewajiban 5 waktu sehari semalam. Yang keempat, yang ketiga yaitu zakat, yaitu membersihkan harta dan membantu fakir miskin. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam rezeki kita terdapat ada hak orang lain. Yang keempat yaitu puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum selama bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Yang kelima itu haji, yaitu perjalanan ke Mekah, yaitu haji bagi orang yang mampu. Selanjutnya, peninggalan Wali Songo dan warisan budaya. Yang pertama itu masjid. Contoh masjidnya itu Masjid Demak, Masjid Menara Kudus. Yang kedua, makam, yaitu makam Sunan Ampel, makam Sunan Kalijaga. Yang ketiga, pesantren, yaitu pesantren Ampel dan pesantren Giri Keraton. Terakhir, pengaruh Wali Songo terhadap masyarakat Jawa. Yaitu yang pertama, Wali Songo ini menekankan nilai-nilai toleransi. Pada saat itu, toleransi ini adalah sama kayak tenggang rasa. Jadi supaya tidak ada perpecahan atau konflik dengan agama lain. Jadi maka Wali Songo ini dalam dakwahnya menekankan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan persatuan. Yang kedua itu budaya, yaitu ajaran budaya Islam melebur dengan budaya lokal, yaitu digabungkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi budaya lokal dan ajaran Islam itu disatukan. Jadi budaya lokal itu disesuaikan dengan ajaran Islam agar
diterima oleh masyarakat setempat. Yang ketiga itu pendidikan, yaitu Wali Songo mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Yaitu di sana akan dicetak atau akan diajarkan ilmu agama untuk para guru-guru atau bakal calon ulama dan ulama-ulama besar. Dan yang terakhir itu agama, yaitu Islam menjadi agama mayoritas di Jawa, membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat. Jadi berkat kerja keras Wali Songo ini menyebarkan agama Islam, maka terbentuklah mayoritas agama Islam di Jawa. Baik, dari penjelasan Ustaz tadi, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, silakan. Pak Ustaz, pada nama Pak Zahira. Silakan. Bagaimana cara Wali Songo menyatukan budaya lokal dengan ajaran Islam? Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana Wali Songo menyatukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Yaitu yang pertama itu akulturasi budaya, yaitu yang contohnya seperti wayang. Dalam cerita wayang itu pada zaman dahulu kan ceritanya menganut cerita Hindu. Jadi cerita Hindu itu diubah menjadi cerita yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Yang kedua itu upacara adat. Contohnya seperti dalam pada saat itu ada acara yang namanya acara nikahan. Jadi pada saat nikahan itu kan ada di Jawa itu berbagai macam adat dan tradisi. Yaitu pada saat itu masih mengandung ajaran Hindu. Jadi diubahlah ada acara tersebut menjadi disesuaikan dengan ajaran agama Islam, yaitu dengan dibacakannya doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga itu pendekatan personal. Jadi Wali Songo ini juga berbaur dan melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar, dan supaya agama Islam ini mudah diterima. Yang selanjutnya itu penyesuaian bahasa. Jadi Wali Songo ini agar masyarakat ini mudah memahami ajaran agama Islam, maka Wali Songo ini mengajarkan agama Islam dengan bahasa Jawa agar mudah dipahami. Baik, sudah paham, Zahira? Semuanya paham? Baik, selanjutnya apakah masih ada yang bertanya? Silakan, Anda. Bagaimana metode dakwah Wali Songo? Bersama seperti yang tadi. Jadi metode dakwah Wali Songo ini yang pertama itu melalui akulturasi budaya, yaitu seperti seni dan sastra maupun arsitek. Selanjutnya itu pendekatan sosial, yaitu Wali Songo ini juga melakukan pendekatan sosial seperti melakukan pernikahan dengan masyarakat setempat atau putri raja maupun putri bangsawan. Yang kedua melalui perdagangan. Melalui perdagangan ini sama sudah kita ketahui kan bagaimana beliau ini sambil berdagang itu menyebarkan agama Islam. Dan yang ketiga pendidikan. Melalui pendidikan ini beliau mendirikan pondok pesantren. Dan selanjutnya ada juga melalui tasawuf. Tasawuf ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, atau cara menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Wali Songo ini juga ahli dalam tasawuf dan disebut juga dengan tokoh sufi. Yang terakhir itu melalui politik, yaitu mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, maka Islam akan sangat mudah disebarluaskan. Baik, sekarang kita akan bermain game. Baik, semuanya nanti Ustaz akan bertanya kepada Anda. Nanti
Nanti yang dipilih itu maju ya, maju ke depan. Maju ke depan dan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya nggak angkat. Baik, kita mulai. Jawabannya nggak susah, nanti ada PTS. Kira, silakan maju ke depan. Taira. Ayo, start. Baik. Pertanyaannya itu penggabungan ajaran Islam dengan budaya lokal disebut atau Iya. baik, tahu kan? Yaitu ada di sinkretisme. Jadi ada yang lupa lagi ya. Jadi penggabungan budaya lokal dengan ajaran Islam itu disebut dengan sinkretisme. Baik, silakan duduk. Baik, yang kedua. Nina, silakan maju. Baik, pertanyaannya itu dalam bidang pendidikan, Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren. Baik, ya, dalam bidang pendidikan, Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pesantren. Ya, di bagian mana? Ya, pesantren. Jadi Wali Songo menyebarkan agama Islam di bidang pendidikan dengan cara mendirikan pesantren. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Baik, kita lanjut. 5. Silakan maju. Baik, pertanyaannya itu bagaimana cara Wali Songo menyebarkan agama Islam? Tahu? Apa? Kan jawabannya toleransi. Baik. Ustaz bilang, bagaimana cara Wali Songo menyebarkan agama Islam? Ya, jadi Wali Songo ini menyebarkan agama Islam dengan cara toleransi. Yang sebelah mana? Nah, ini.
Jadi toleransi. Baik, kita lanjut. Coba. Udah tadi kan? Silakan kita lanjut. Baik, pertanyaannya itu siapa nama asli Sunan Ampel? Ya tahu? Raden Rahmat. Ya. Jadi nama asli Sunan Ampel itu adalah Raden Rahmat. Baik, terima kasih. Sekarang duduk. Baik, semuanya kita lanjut. Pertanyaan terakhir yaitu Daspi dulu namanya. Apa? Agak maju. Jadi pertanyaannya itu Wali Songo itu berasal dari dua kata, itu wali dan songo. Wali itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu waliullah. Baik, terima kasih. Baik. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Wali Songo. Dan untuk minggu depan kita akan bikin kelompok diskusi, yaitu membahas terkait dengan Wali Songo juga, dan nanti pembahasannya akan lebih mendalam hari ini. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.